Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Altasani dengan NIM 72114114107 akan mempresentasikan SIM, Sistem Informasi Manajemen, bab proyek 6 dan proyek 7. Implementasi SIM dalam dunia perusahaan, pemanfaatan spreadsheet. Pada presentasi kali ini saya akan lebih ke tutorial daripada membahas tentang materi. Yang pertama kita akan ke proyek 6, dasar-dasar dari spreadsheet. Untuk membuat suatu data dalam Excel atau spreadsheet, tentunya yang pertama kita harus membuka aplikasi tersebut. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi Excel, Microsoft Excel. Yang pertama kita buka aplikasinya, lalu kita memilih blank workbook. Setelah itu kita akan membuat dua sheet. Sheet yang pertama adalah sheet invoice dan sheet yang kedua adalah sheet discount. Kita akan merename dengan cara mengklik dua kali pada sheet tersebut. Setelah itu kita akan mengisi sheet diskon terlebih dahulu. Pada sheet diskon kita akan memasukkan kriteria untuk harga dan diskon yang berlaku. Di sini diskonnya bukan ditulis semisal 5% ditulis 5% bukan, tapi 5% ditulis 0,05. Setelah sheet diskon terisi seperti pada buku halaman 424, selanjutnya kita masuki ke sheet invoice. Pada sheet invoice, kita akan memasukkan barang yang dijual, menentukan total harga, serta kriteria yang masuk dalam diskon. Setelah itu, kita akan memasukkan rumus sum serta perkalian dalam worksheet untuk membantu dalam perhitungan total harga maupun perhitungan lain. Setelah semua total harga masuk, maka kita selanjutnya akan menentukan diskon. Diskon dapat kita isi dengan cara memasukkan rumus sama dengan sel E7 dikali sheet diskon C7. Setelah data-data sudah masuk, misal sudah masuk ke harga barang, sudah masuk diskon, sudah masuk total harga setelah diskon, maka yang harus kita lakukan adalah menyimpannya. Kita tinggal mengklik tombol ikon pada sudut kiri atas, tombol ikon save. Atau kita juga bisa mengklik F12 atau Ctrl+S. Kita akan masuk proyek 7 spreadsheet dengan penyimpanan data contoh minifund. Pertama kali kita akan membuat lembar data pilihan. Langkah pertamanya membuka Microsoft Excel, kemudian membuat dua sheet lagi, mengganti nama sheet tersebut menjadi card dan sheet lain menjadi option. Selanjutnya kita memasukkan data sesuai yang tersedia pada sheet option jika di buku halaman 434. Setelah sheet option terisi seperti lembar halaman 434, kita akan mengisi lembar data dari mobil. Langkah pertama pada sheet car, tentukan tinggi untuk baris 1 hingga 11 dengan cara menyorot baris-baris tersebut, lalu kita memilih format, kemudian row height, lalu ubah menjadi ukuran 18. Langkah kedua, kita memasukkan data sesuai data yang tersedia pada halaman 434 lagi. Nah, itu kita akan mengkosongi bagian cost terlebih dahulu, lalu mengkosongi annual interest rate, months of loan, dan monthly payment. Selanjutnya kita akan membuat combo box. Combo box kita akan membuat di samping color ya. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita pilih developer, lalu kita pilih insert, setelah itu memilih combo box pada form control. Langkah keempat itu kita akan memilih di mana tombol combo box itu akan ditempatkan, di mana di samping color. Lalu kita sesuaikan ukuran combo box sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya mengisi data pada combo box. Kita pilih combo box, lalu kita klik kanan, kita memilih format control. Setelah muncul box format control, kita isi seperti gambar di bawah. Pastikan bahwa ketika memilih gold, nantinya pada sheet option sel A1 akan berubah menjadi angka 1, dan ketika kita memilih bawahnya misal metallic red akan berubah menjadi angka 6. Selanjutnya kita akan membuat tombol radio di samping transmission. Caranya kita harus memilih developer, insert, lalu pilih option button dari form control. Kita akan membuat dua option button ya. Nah, setelah itu dua option button tersebut kita ganti nama, yang satu menjadi manual dan yang satu lagi menjadi automatic. Setelah itu kita pilih salah satu option button, klik kanan, kemudian format control. Setelah muncul box format control, lalu isi seperti gambar di bawah.
Pastikan bahwa ketika kita memilih manual, pada sheet option cell 1 akan berubah menjadi angka 1, dan ketika memilih automatic akan berubah menjadi angka 2. Langkah ke-9, kita akan membuat tombol radio di samping special tires. Yang pertama harus kita lakukan lagi-lagi pilih developer, insert, lalu checkbox pada form control. Setelah memilih di mana checkbox akan ditempatkan, kita sesuaikan ukuran checkbox dan hapus tulisan checkbox di samping tanda centang. Jadi kita hanya memerlukan tanda centangnya. Langkah ke-11, kita akan memilih checkbox tadi, lalu klik kanan, format control, lalu isi seperti gambar di bawah. Pastikan bahwa ketika checkbox tercentang, nantinya pada sheet option cell C6 akan berubah menjadi true dan false ketika tidak tercentang. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai berdasarkan pilihan-pilihan. Langkah pertama, kita membuka sheet card lagi, lalu pada sel A4 di bawah cost, kita akan memasukkan angka $27.790. Lalu pada sel A5 kita akan isi dengan rumus if seperti pada sheet ini. Lalu ketika sudah diisi seperti ini, di enter, dan ketika color kita memilih metallic red akan muncul nilai 250. Dan selain metallic red akan muncul 0. Kedua, kita akan mengisi sel A6 pada sheet card dengan rumus if lagi. Nah, ketika kita memilih manual, kita akan mendapatkan nilai sebanyak $150 pada cost. Sedangkan kalau kita memilih automatic, kita akan mendapatkan nilai $1.200 pada cost. Langkah ketiga, kita akan mengisi sel A7. Rumusnya rumus if lagi. Dan ketika special tires dicentang akan menghasilkan nilai $450. Kemudian yang terakhir, kita akan menghitung pembayaran bulanan atau monthly payment. Langkah pertama, kita akan mengisi total amount pada sel A8. Gampang ya ini dengan rumus sum saja, langsung dari A4 sampai A7. Setelah itu, langkah kedua, kita akan mengisi interest rate dan months of loan pada F1 dan F2. Lalu pada F3, kita akan memasukkan rumus PMT. Jadi setelah kita memasukkan rumus PMT, kita akan mendapatkan hasil dari monthly payment berapa yang harus kita bayar tiap bulannya. Lalu menampilkan laba. Jika kita ingin menampilkan laba, kita harus merecord makro. Merecord makro dengan memilih developer, kode, lalu record makro. Lalu kita harus mengganti nama makro yang pertama ini dengan show. Kemudian kita pilih sel A10, kemudian isi dengan rumus sama dengan sel A8 dikali 0,1. Setelah itu kita enter. Lalu kita akan stop recording makro ya. Kita pilih developer lagi, kode, lalu stop recording. Ketiga, kita akan membuat new makro. Jadi kita membuat dua makro. Yang pertama tadi show, lalu yang kedua ini kita akan membuat hide. Saat merekam makro hide, hapus rumus di sel A10 sehingga menyembunyikan jumlah laba. 4. Untuk membuat tombol perintah, pilih developer, insert, lalu button pada form control. Kemudian pilih makro show dan ubah nama menjadi show profit. Lakukan hal yang sama pada makro hide, ubah nama menjadi hide profit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.